Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Coba duduknya semuanya dirapikan terlebih dahulu ya, sebelum kita mulai dirapikan terlebih dahulu. Kalau ada sampahnya diambil dulu, tertibkan supaya belajar kita lebih nyaman ya. Belajar kita lebih nyaman. Baik. Bismillah. Sebelum Ustaz memulai pembelajaran pada Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan? Sehat. Sudah mandi? Sehat. Sudah sekarang ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan dirapikan terlebih dahulu mejanya, bukunya, biar tertib. Dan kalau ada sampah dibuang terlebih dahulu ya. Yang piket hari ini siapa? Cito, ya. Sudah ini kan dikerjakan? Sudah. Oke, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Tapi kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita itu dilancarkan dan diberkahi. Silakan. Amin. Angelica hadir? Hadir. Mas Ito? Oke. Umaira? Oke. Tiara? Hadir. Husna? Rina? Rino? Nggak ada Rino? Hadir semuanya? Oke, baik, mari kita buka pembelajaran pada hari ini dengan melafalkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita Pak Ustadz akan menyampaikan materi tentang fikih, ya, tentang fikih. Tetapi sebelum kita beranjak kepada pembelajaran fikih yang akan Ustaz sampaikan pada hari ini, kita ingin bertanya dulu kepada antum semua, ya, kepada kalian terkait dengan pembelajaran kita yang sudah kita laksanakan di minggu lalu, yaitu tentang apa? Tentang fikih, ya. Fikih apa? Oh, kontemporer, ya. Apa pembahasan kita kemarin? Shopee Pay. Shopee Pay, oke. Ada yang tahu apa itu Shopee Pay? Oh, belajar secara secara apa? Online. Boleh atau tidak? Oke, baik. Jadi sudah paham ya?
Nah, Anda kira sudah paham? Oke, baik. Oke, kita sekarang akan masuk kepada materi selanjutnya ya, yaitu masih tentang fikih ibadah ya, dalam masih fikih ibadah. Tentang fikih ibadah yaitu tentang toharoh. Tetapi sebelum itu saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Jadi dalam pembelajaran toharoh ini diharapkan Anda semuanya atau antum semuanya bisa memahami pertama tentang kaidah fikihnya ya, tentang kaidah fikih dan tata cara bertoharoh. Kemudian mana saja yang boleh dilakukan dan mana saja yang tidak boleh dilakukan dalam penggunaan toharoh itu. Contoh yang seperti bersuci. Nah, apa aja yang boleh digunakan atau mana saja yang tidak boleh digunakan. Dan diharapkan Anda semua bisa melaksanakan dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya ya. Nah, jadi yang akan saya jelaskan pada hari ini tentang materi apa? Toharoh ya. Toharoh ini apa arti toharoh? Suci. Bersuci, bagus ya, bersuci ya. Bersuci dari apa? Oke, dari hadas dan najis. Dari hadas dan najis itu ada berapa macam? Ada dua. Hadas ada dua apa aja? Hadas Hadas besar dan hadas kecil. besar dan hadas kecil, betul. Oke, nanti aku untuk apa? Siapa namanya nak? Oh, dah, tepuk tangan dulu buat Nada. Ya. Oke. Nah, jadi ada dua komponen ya. Dalam itu ada dua, yang besar dan kecil. Kalau misalnya hadas atau najis besar, contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Hadas besar BAB seperti BAB besar. Oh, seperti BAB. Terus apa lagi? Kalau najis besar seperti jilatan anjing kan. Jilatan anjing itu adalah najis besar atau hadas besar ya. Oke, kalau yang hadas kecil itu contohnya seperti apa? Pipis kan. Seperti pipis ya, itu adalah dari najis kecil. Kalau hadasnya? Hadasnya pipis. Itu juga sama. Oke, bisa masuk ya. Jadi sudah paham dengan materi yang bisa disampaikan ini ya. Jadi dalam toharoh ini adalah pembersihan atau bisa bersuci terhadap hadas dan najis. Kemudian hadas dan najis ini dibagi menjadi dua macam. Ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian tata cara dalam bersucinya itu menggunakan air. Kalau ada 7, apa aja? Air hujan, apa lagi? air laut, Air sumur, air sungai, air mata air, air salju, air embun. Ada berapa? 7. Air kopi boleh nggak? Enggak. Air jus boleh nggak? Oke. Air boba boleh? Boleh diminum. Boleh diminum. Untuk diminum, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, itulah pembelajaran dari tentang fikih toharoh ini ya. Nanti dalam penjelasannya, jadi fikih dalam bahasanya itu adalah bersuci, ya, bersuci atau membersihkan, membersihkan dari perkara hadas dan najis. Silakan ditulis dulu semuanya. Banget. Sampai di videoin aja. Ini sekarang.
Sudah, Ustaz. Oke, sudah? Sudah semuanya ya? Oke, baik. Tulisan sudah kalian tulis. Nah, kita masuk ke dalilnya. Apa dalil-dalil Toharoh dalam Al-Quran? Siapa yang tahu? Dalil Toharoh dalam Al-Quran yang katanya ada fagsilu wujuhakum. Nah, oke, silakan baca Ananda Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghā'iti aw lamastumun nisā'a falam tajidu mā'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Quran. Kalau dalam hadisnya? Ada yang tahu? Dalam hadisnya? Nah, tadi ada siapa yang menyampaikan? Bagus ya, nah, sudah hafal tentang bidang atau misalnya dalil dalam Al-Quran. Kalau dalam hadisnya? Ya, silakan sampaikan. Apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-tawbatu syukrul iman wa alhamdulillah Masya Allah, ya sudah bisa. Cepat Mega ya, Mega penuh, Megawati. Oke, Masya Allah. Berarti anak-anak besar ini sudah pandai dan sudah pintar semuanya ya. Jadi itulah dalil yang berkenaan dengan Toharoh. Baik, fikih pada hari ini ya, ini Ustaz bertanya dulu. Nanti yang tahu acungkan tangannya ya. Oke, baik. Apa istilah bahasa tentang Toharoh? Oke, Mas Ito. Bersuci, betul sekali. Oke, baik, bagus. Kemudian Toharoh itu dibagi berapa macam dalam pembersihannya? Dua, apalagi? Maksudnya Toharoh itu kan ada najis. Najis apa? Jelas dan najis. Oke, baik. Dari hadis najis. Baik, bagus. Oke. Kemudian siapa yang tahu dalil dari Toharoh? Bisa sampaikan sedikit ya. Siapa? Wah, Ananda Gina. Oke, Ananda Gina. Silakan. Oke, alhamdulillah. Ya. Bisa. Jadi sudah pasti nanti minggu depan kita ulangan. Oke. Minggu depan kita ulangan ya. Jangan lupa untuk menghafal. Kalau tidak menghafal atau tidak belajar kembali nanti antum tidak bisa untuk mengisi jawabannya. Ya. Mungkin itu yang dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini dan pertemuan hari ini. Ustaz akhiri pertemuan hari ini dengan melafalkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, satu lagi ya. Oh iya.
Sampai di situ ya. Baru ya, masih kan. Ya? Oke. Jadi kawan.